melihat peran AI ke depannya, mungkin untuk 5 tahun ke depan, untuk dunia medis ini, begitu. Apakah akan teknologinya akan berubah dengan sangat cepat, begitu, atau sebenarnya masih bisa mengandalkan yang kita lihat sekarang ini? Perubahan teknologi ini Mbak Neke termasuk yang sangat cepat ya kalau kita lihat dengan adanya generatif AI, salah satunya adalah ChatGPT dalam beberapa tahun tiba-tiba booming ya. Dalam waktu hanya beberapa hari pengguna ChatGPT itu langsung mencapai 1 juta gitu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedepannya juga teknologi ini akan terus berkembang. Nah, gimana dengan healthcare? Healthcare ini pasti akan dipengaruhi dengan cukup signifikan. Tadi saya bilang faktor mulai dari aktivitas dari administrasi, kemudian juga sampai ke clinical aspek, misalnya kayak diagnostik gitu ya. Itu juga bisa banyak dilakukan, kemudian juga dari aspek untuk research, itu juga banyak mulai mengandalkan atau mulai memanfaatkan teknologi AI ini. Kedepannya seperti apa? Kalau sekarang ini masih banyak penggunaan AI ini sangat spesifik di area tertentu. Tadi saya bilang misalnya untuk hematologi rutin, atau misalnya untuk patologi anatomi, jadi satu-satu, atau pembacaan AI untuk radiologi, itu sendiri-sendiri. Nah, kedepannya adalah bagaimana multimodal dari setiap ini bisa bergabung dalam satu platform untuk menganalisanya bukan lagi per modality, tapi jadi multimodal. Nah, ini yang trennya mulai ke sana adalah bagaimana ke arah platform imperatif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini peranan ini semakin penting, tata kelola atau governance inisiatif ini akan semakin banyak. Kalau kita lihat dari seluruh dunia yang sudah memiliki undang-undang tentang AI ini baru di Uni Eropa dan baru berlaku per 1 Agustus tahun ini, yang dia pengguna di Eropa itu punya waktu sekitar 2-3 tahun untuk bisa full implement terhadap undang-undang ini. Di Indonesia tadi saya bilang ada beberapa inisiatifnya atau strategi nasionalnya sudah ada sejak 2020. Di US sendiri, Joe Biden tahun lalu ya baru mengeluarkan executive order tentang AI ini. Bagaimana AI diminta untuk pemangku atau pelaku bisnis bisa memastikan keamanan untuk para American citizen ya. Nah, jadi kita lihat inisiatif governance tata kelola di AI ini akan makin tinggi. Artinya apa? Pemanfaatannya itu akan makin masif. Baik, kita memang melihat AI ini berkembang dengan sangat pesat begitu, tapi di sisi lain kita juga melihat banyak sekali sebenarnya masalah di dunia medis kita di Indonesia begitu. Mungkin salah satunya mulai dari salah interpretasi dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak melakukan wisata medis ke negara-negara tetangga begitu, sampai juga dengan kasus bullying. Dan Bapak melihat apakah AI ini kedepannya juga bisa membantu untuk menangani masalah-masalah ini? Sangat. Dulu kita harus setiap satu pasien itu harus dilihat mikroskopis dengan 100 lapang pandang. Jadi satu pasien itu dilihat di mikroskop 100 lapang pandang untuk bisa menyimpulkan satu kondisi ini ada abnormal atau tidak. Kalau sekarang dengan AI itu bisa dibaca dalam waktu hitungan detik. Jadi dia bisa melihat langsung scan, kemudian langsung menginterpretasi dan memberikan rekomendasi atau berdasarkan temuan dari AI itu ada kemungkinan normal atau tidak. Nah, sehingga apa? Sehingga ini akan mempermudah atau membantu para healthcare profesional untuk menginterpretasi. Jadi lebih, tentu ujungnya tetap harus ada approval atau review lagi ya oleh profesional healthcare ini. Nah, itu akan meningkatkan produktivitas dan juga healthcare profesional ini bisa fokus ke area pekerjaan yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, itu bisa membantu sampai ke arah sana juga. Baik, dilihat dari kemajuan AI saat ini begitu, seperti apa target Prodia mungkin dari segi teknologi hingga akhir tahun 2024? Ya, dari kita sendiri untuk transformasi digital ini kita fokus ke 3 objektif sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun kultur digital di internal. Karena bagaimanapun juga itu transformasi digital atau implementasi digital itu akan baik kalau di dalamnya kulturnya itu memang digital. Kultur digital ini konteksnya apa? Mindset sebetulnya, paradigma. Terus yang kedua adalah kolaborasi tadi yang saya sampaikan. Kolaborasi ini healthcare provider ini perlu bekerja sama dengan healthcare provider lagi, dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi pelanggan tentunya. Nah, yang ketiga tentunya adalah kaitannya dengan pasien.
bagaimana dengan digital ini kita bisa memberikan satu experience atau solusi yang lebih baik bagi pelanggan. Nah itu target yang kita gunakan untuk inisiatif digital yang ada. Nah untuk pelanggan sendiri saat ini kita sudah mengeluarkan yang namanya You by Prodia ya, sebuah aplikasi yang sebetulnya itu migrasi dari Prodia Mobile tahun lalu, di mana pasien itu sekarang bukan hanya bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium lewat aplikasi, tapi sampai sekarang itu kita memberikan konsultasi gratis. Jadi Mbak Neke atau siapapun bisa melakukan konsultasi dengan dokter tanpa harus berbayar sama sekali, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan frekuensi. Kemudian juga itu juga salah satu upaya kita untuk membantu secara sosial bahwa masyarakat dimanapun bisa mengakses dokter ahli, dokter umum tanpa harus susah payah gitu dan tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian juga dari situ juga kita bagaimana fokus kepada wellness. Jadi bukan hanya bicara orang sakit yang diobati atau didiagnosa, tapi justru kita fokusnya sekarang di Prodia ini adalah bagaimana kita bisa ke wellness atau kaitannya dengan prediktif, preventif gitu. Jadi jauh sebelum orang sakit. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sakit, terutama kaitannya dengan chronic disease, maka kita sekarang juga fokus kepada chronic disease management. Jadi dua area itu yang saat ini kita coba bantu solusinya lewat digital aplikasi tadi.